Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Nama saya Widya Pranoto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ketiga dari KD 33 dari kompetensi dasar technical writing. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang clear sentence dan short sentence. Apakah yang dimaksud dengan clear sentence dan apakah yang dimaksud dengan short sentence? Secara garis besar, clear sentence artinya adalah kalimat yang jelas. Clear itu artinya jelas. Short sentence secara garis besar artinya adalah kalimat yang pendek. Jadi intinya di dalam penulisan sebuah dokumen teknis, Anda harus menulis secara jelas dan secara singkat. Karena semakin panjang sebuah dokumen teknis, maka akan semakin bertele-tele dan akan menyulitkan bagi penulisnya dalam menuliskannya dan akan menyulitkan bagi pembacanya dalam menerapkannya. Kita bahas dulu untuk yang definisi dari clear sentence atau bagian-bagian dari clear sentences atau kalimat-kalimat yang jelas. Pertama, tipsnya adalah avoid the use of forms of be. Hindari penggunaan be, contohnya is, are, am, was, atau were. Yang kedua, hindari penggunaan occur atau terjadi. Hindari juga penggunaan happen, karena ini kurang jelas. Ya, kurang jelas. Kurang spesifik artinya ya. Contohnya ini. Ya. Weak verb itu artinya kata kerja yang lemah. Ini adalah kata kerja lemah. Occur dan happen ini kata kerja yang lemah. Strong verb itu adalah kata kerja yang kuat. Karena lebih tegas, lebih spesifik, lebih detail. Sebagai contoh, the error occurs when clicking the submit button. Kesalahan terjadi ketika memencet tombol kirim. Submit button itu tombol kirim. Terjadi ini kurang jelas, kurang spesifik. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi kata kerja yang lebih kuat, kita bisa mengubahnya menjadi clicking the submit button triggers the error. Jadi di sini trigger itu yang lebih kuat ya. Trigger itu adalah kata kerja yang lebih kuat, yang lebih spesifik. Kemudian contoh yang kedua, this error message happens when bla 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 bla. Ya. Pesan kesalahan timbul atau terjadi jika bla 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 bla. Kita bisa ubah kata happen di sini dengan kata kerja yang lebih spesifik. Generate. The system generates this error message when bla bla bla. Sistem ini akan menghasilkan pesan error jika bla 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 bla. Ini kata kerja yang lebih kuat, yang lebih spesifik. Contoh yang ketiga, we are very careful to ensure bla 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 bla. Are di sini adalah be di sini ya. Ini juga kurang kuat. Kita harus membuat atau sebaiknya membuat kata kerja yang lebih kuat, yang lebih spesifik. Di sini ensure. We carefully ensure bla 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 bla. Kami dengan hati-hati meyakinkan atau memastikan bla 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 bla. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk tip yang kedua dari kalimat yang jelas. Tadi jangan hindari penggunaan is, am, are, were, hindari occur, hindari happen. Tip yang kedua, kurangi penggunaan there is, ya, dan kurangi penggunaan there is dan kurangi penggunaan there are. Seperti kita ketahui, there is itu artinya adalah ada. There are artinya ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi ini kurang spesifik. Ya. Kita bisa menggunakan yang lebih spesifik ya. Contohnya, there are two disturbing facts about PLC you should know. Ada dua fakta yang mengganggu tentang PLC yang Anda sebaiknya ketahui. Ini kurang spesifik ya. Ada bla bla bla. Yang lebih baik itu adalah seperti ini. You should know. Ya, you should know. Jadi di sini kita ubah ke depannya, subjeknya di depan. Jadi
kalimat yang baik itu sesuai urutannya ya, ada subjeknya dulu. You should know two disturbing facts about PLC. Di sini tidak menggunakan there are lagi. Kita ubah di sini ada subjeknya, sama seperti di atas ini ya. Di sini ada subjeknya semua. Ya. Clicking the submit button itu subjeknya. The system ini subjeknya. We itu subjeknya. Selanjutnya, tadi tip yang pertama, hindari penggunaan MSR, occur, atau when. Tip yang kedua, kurangi penggunaan there is atau there are. Tip yang ketiga, kurangi beberapa jenis kata sifat atau kata kerja yang kurang spesifik. Contoh, fast. Fast itu tidak spesifik. Tapi kalau 225% faster atau 225% lebih cepat, itu sangat spesifik. Kita ada angkanya ya. Jadi namanya saja dokumen teknis. Jangan gunakan kata yang meraba-raba atau mengira-ngira. Gunakan kata-kata yang sangat spesifik. Contoh, setting this flag makes the application run screamingly fast. Menyetel flag atau tanda ini membuat aplikasi berjalan luar biasa cepat. Luar biasa cepat itu enggak spesifik. Kita gunakan yang lebih spesifik, ada angkanya. Setting this flag makes the application run 225 to 250% faster. Ini lebih spesifik. Jadi kalau ada angkanya, dituliskan angkanya. Itu tadi ya, kata atau kalimat yang jelas atau clear itu menghindari MSR, menghindari occur, menghindari happen. Itu nomor satu. Yang kedua, mengurangi penggunaan there is atau there are. Yang ketiga, kurangi kata sifat atau kata keterangan yang kurang spesifik. Fast itu kurang spesifik. Tapi kalau 225% faster itu spesifik. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai short sentence. Tadi clear sentence sudah, sekarang short sentence. Short sentence itu artinya adalah kalimat yang pendek. Mengapa dokumen teknis semestinya menggunakan kalimat-kalimat pendek? Ya, ini ada penjelasannya. Shorter documentation reads faster than longer documentation. Dokumentasi yang pendek dibaca lebih cepat daripada dokumen yang panjang. Shorter documentation is typically easier to maintain than longer documentation. Dokumentasi yang pendek itu lebih mudah dipelihara daripada dokumentasi yang panjang. Artinya penulisnya tidak kesulitan mencari-cari. Dan pembacanya juga tidak kesulitan mencari-cari. Extra lines of documentation introduce additional points of failure. Tambahan baris dalam dokumentasi itu hanya untuk memperlihatkan poin-poin kesalahan tambahan. Jadi ya, hanya tulis saja yang perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah ditulis di dalam dokumentasi suatu alat atau mesin. Ada penjelasannya seperti ini ya. Tip pertama, berfokuslah satu kalimat, satu ide. Atau satu kalimat itu satu pokok pikiran saja. Sebagai contoh, the late 1950s was a key era for programming languages because IBM introduced Fortran in 1957 and John McCarthy introduced LISP the following year, which gave programmers both an iterative way of solving problems and a recursive way. Kita terjemahkan. Akhir tahun 1950-an merupakan era kunci bagi bahasa pemrograman karena IBM memperkenalkan Fortran tahun 1957 dan John McCarthy memperkenalkan LISP tahun berikutnya yang memberikan para pemrogram atau para programmer cara yang bisa diulang-ulang dalam memecahkan masalah dan cara yang bisa diulangi lagi. Saya ulangi, yang memberikan para programmer cara yang pasti dalam memecahkan masalah dan bisa diulang-ulang.
Ini sebenarnya ada dua ide di sini ya. Dua idenya itu bisa kita pecah seperti ini. The late 1950s was a key era for programming languages. Titik. Ini satu ide. Ya. Akhir tahun 1950-an merupakan era kunci bagi bahasa pemrograman titik. IBM introduced Fortran in 1957. IBM memperkenalkan Fortran tahun 1997. Titik. John McCarthy invented LESP the following year. Titik. John McCarthy memperkenalkan LESP tahun berikutnya. Jadi pendek-pendek kalimatnya. Ada subjek, predikat, objek gitu ya. Secondly, sebagai akibatnya, pada akhir 1950-an, para programmer bisa memecahkan masalah secara pasti dan secara berulang-ulang. Jadi ini dipecah-pecah idenya itu. Jangan semua ide ditumpuk dalam satu kalimat. Itu tidak short, tidak pendek kalimatnya. Sehingga membingungkan. Begitu ya. Tip yang kedua, convert some long sentences into list. Ubahlah beberapa kalimat panjang menjadi daftar. Contoh ya, to alter the usual flow of a loop, you may use either a break statement, which hops you out of the current loop, or a continuous statement, which skips past the remainder of the current iteration of the current loop. Saya terjemahkan, untuk mengubah aliran biasa dari sebuah loop itu perulangan ya, perulangan program. Anda bisa menggunakan salah satu dari yang berikut, yaitu break statement atau continue statement. Ini bisa kita ubah menjadi lebih pendek dengan cara memecahkan atau memecahnya menjadi daftar seperti itu. Seperti ini ya, to alter the usual flow of a loop, call one of the following statements. Untuk mengubah aliran yang biasa dari sebuah perulangan, Anda bisa membuat statement berikut ini. Titik 2, break, dan seterusnya, continue, dan seterusnya. Jadi memilih salah satu ini, kita ubah menjadi poin-poin, atau kita ubah menjadi daftar. Ya, saya ulangi, nomor 1, jangan gunakan banyak ide dalam satu kalimat, satu ide saja. Kemudian, ubahlah kalimat yang sangat panjang, bisa dipecah menjadi daftar. Yang ketiga, gunakan kurangi kata-kata tambahan. Contoh, at this point in time, bisa kita pendek atau kita singkat menjadi now. Determine the location of bla bla bla, kita pendekkan menjadi find. Ini kan kalau kita terjemahkan, pada saat sekarang ini, kita cukup tulis singkat saja, sekarang. Gitu aja, ya. Determine the location of, terlalu panjang. Kalau kita terjemahkan menjadi, tentukan lokasi dari titik-titik. Kita ubah menjadi, temukan. Gitu aja. Is able to bla bla bla, mampu untuk bla bla bla. Kita singkat menjadi can gitu aja. Ya. Yang keempat, tipsnya, reduce subordinate clause. Kurangi anak kalimat subordinate clause. Anda bisa mengidentifikasi kalimat anak atau subordinate clause dengan kata-kata yang mengawalinya. Contohnya which, that, because, whose, until, unless, since. Ya. Jadi di sini, kalau Anda tidak memerlukan kalimat anak, ya, Anda tidak perlu menuliskannya. Ya, sebagai contoh ya, Python is an interpreted programming language which was invented in 1991. Kalimat utamanya, Python itu adalah bahasa pemrograman yang ditemukan tahun 1991. Kalimat utamanya ini, kalimat anaknya yang diawali oleh relative clause seperti ini ya. Which, that, because, whose, until, unless, since. Which artinya yang, that artinya yang, because karena, whose yang, tapi orang ya, whose itu untuk orang. Kalau which dan that itu untuk benda atau hewan. Until, hingga, unless, kecuali, since, karena, atau sejak. Gitu ya. Jadi kalau ini tidak perlu, tidak usah dituliskan. Tapi kalau perlu, ya dituliskan, tidak apa-apa. Bagaimana kalau memang benar-benar perlu? Anda harus membedakannya. Ya, harus bisa membedakannya. Mana yang memakai which, mana yang memakai that.
ya. That itu dipakai jika subordinate clause-nya atau kalimat anaknya itu penting. Sedangkan which dipakai jika anak kalimatnya atau subordinate clause-nya itu tidak terlalu penting. Sebagai contoh, Python is an interpreted language which Guido van Rossum invented. Python itu adalah bahasa interpretasi yang ditemukan oleh Guido van Rossum. Ini menggunakan which, berarti ini sebenarnya kalau ini tidak ditulis itu tidak berpengaruh ke dalam kalimat utamanya. Ya, ini tidak terlalu penting berarti kalimat anaknya. Tapi kalau that itu berarti kalimat anaknya itu benar-benar penting karena menjelaskan kalimat induknya atau main clause-nya. Sebagai contoh, Fortran is a perfect for mathematical calculations that don't involve linear algebra. Fortran itu sempurna untuk perhitungan matematika yang tidak melibatkan aljabar linear. Di sini that-nya itu berarti sangat penting. Ya, jadi saya ulangi untuk yang kalimat untuk kalimat yang singkat itu pertama tipsnya satu kalimat satu ide. Yang kedua, pecahlah kalimat-kalimat panjang menjadi daftar kalau memungkinkan. Kemudian yang ketiga, kurangi kalimat yang tidak perlu atau kata-kata yang tidak perlu. Ya. Yang keempat, kurangi anak kalimat yang tidak perlu juga. Yang kelima, kalau masih diperlukan juga anak kalimatnya, maka Anda harus bisa membedakan mana yang that, mana yang which. Oke ya. Jadi kesimpulannya, saya ulangi dari awal, Anda harus bisa menggunakan clear sentence, kalimat yang jelas. Jelas itu artinya adalah spesifik. Ya, spesifik. Dan yang kedua, penulisan kalimat itu sedapat mungkin kalimatnya itu pendek-pendek. Supaya mudah dipahami. Karena itulah inti dari sebuah dokumentasi teknis. Semoga penjelasan saya ini membantu pemahaman kita semua dan selamat belajar. Jangan lupa Anda perlu untuk mengerjakan tugas yang ada di YouTube ini di bagian komentar dari saya. Untuk catatannya, Anda juga bisa mendownload dokumen ini. Linknya ada juga di kolom komentar saya. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.